welcome back to Elko Channel. Oke, selamat jumpa lagi di Elko Channel. Ya, dan kisah inspiratif kali ini ada seorang pemuda yang tampan, yang ganteng, yang excited, yang luar biasa. Deo, ya, George Deo Francisco. Francisco ya? Iya, Francisco. Oke, wah, keren sekali namanya, cakep orangnya. Ada yang kurang, Francisco Tupa, Kak. Oh iya, Francisco Tupa. Iya. Ya, marganya Tupa. Tupa ya, berarti dari mana, Deo? Kalau saya Dari tadi. dari tadi. Kalau kami dari tadi, kami dari tadi. Oke, dari Manokwari ya? Iya, dari Anak Manokwari. Manokwari. Anak Manokwari. SMA-nya di mana? SMA-nya SMA 1, SMP-nya SMP 1. Agak sini-sini dikit. Oh iya, betul, Oke. betul. SD-nya SD 06 Sanggeng. SD 06 Sanggeng, SMA SMP 1. SMP 1, SMA SMA 1. Negeri 1. Iya. Oke, dan saat ini Deo baru saja selesai pendidikan ya? Iya, selesai pendidikan, puji Tuhan, Tuhan sudah kasih berkat yang luar biasa saat ini. Jadi kami bisa pakai baju ini semua berkat Tuhan. Oke, boleh cerita sedikit ini apa nih, baju apa nih? Ini namanya baju PDL TNI AL. Puji Oke. Tuhan, saya lagi sekarang bergabung dengan TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Iya. Oke, jadi sebutnya Biasa ya, sebutnya biasa. Oh, sebutnya biasa Bisa. aja. Oke, ini kalau Deo kan panggilannya Deo gitu Iya. ya. Berarti kan ada pangkatnya, biasanya selesai pendidikan langsung Oh, iya, ada pangkatnya. pangkat. Jadi sebutnya apa ini? Oh, kalau sekarang pangkatnya Bintara, jadi kalau biasa kalau di satuan tuh panggilnya San. Tapi karena ini bukan di satuan, panggilnya Dewa. Panggilnya biasa aja. Tapi kalau di satuan pasti panggilnya San. San. San itu diambil dari Sersan. Jadi Oh, San. sersan. Jadi oke. Kan ada biasanya ada sersan 1, sersan 2. Ya, kami pertama dilantik itu menyandang pangkat Sersan 2. Sersan 2. Ya, Sersan 2. Oke. Deo, ini kan menarik sekali nih. Cita-cita Deo waktu kecil itu pingin jadi apa sih? Cita-cita kami dari kecil tuh inginnya jadi TNI Angkatan Laut dari kecil itu. Oh, jadi memang sudah ingin sekali jadi TNI gitu ya, Iya, dari betul. kecil begitu. Ya, dari sejak dulu kan, dulu TK-nya itu di Surabaya. Jadi lingkupnya juga lingkup yang keluarga besar, juga anggota Angkatan Laut. Terus di komplek tempat tinggal juga kompleksnya Angkatan Laut. Angkatan Laut. Jadi Iya. memang sudah dari kecil begitu ya. Iya, Karena papa juga seorang anggota juga. anggota Angkatan Laut. Angkatan Laut juga. Angkatan Laut. Iya. Oke. Jadi akhirnya melihat keluarga dan terinspirasi juga dari orang tua. Dari orang gitu tua, ya. dari lingkungan. Jadi pikirannya kami tuh dari dulu tuh ya anggota Angkatan Laut mau jadi, kalau ditanya, "Kamu mau cita-citanya jadi apa?" Cita-cita jadi Angkatan Laut. Oke, Angkatan Laut. jadi memang Angkatan sudah dari kecil begitu ya. Laut. Dari kecil. Oke lah, tak heran lah ya. Oke, Deo, Iya. tapi tujuan apa ya? Tadi kan Deo sudah bilang cita-cita memang Iya, dari kecil. Tujuan terbesar Deo dalam hidup itu apa sih? Tujuan hidup dalam hidup tuh yang pertama itu ingin bahagiakan orang tua pertama itu. Ingin bahagiakan orang tua. Cara jawabnya tuh ya, keren sekali ya. Ingin bahagiakan Wih, orang tua. Siap. Ingin bahagiakan orang tua, terus apa ya? Mau serahkan sebagian hidup tuh buat Tuhan. Oke. Ya, puji Tuhan, dari kan perjalanannya untuk mendapatkan pakai baju seragam ini juga tidak mudah. Tidak mudah ya. Oke, itu nanti saya akan Iya. tanya ke situ nanti ya. Oke. Berarti sabar, saya kembali lagi di pendidikan tadi. Berarti Deo pendidikan selama berapa bulan? Kami pendidikan selama 6 bulan. Kami kebetulan pendidikan di program khusus TNI Angkatan Laut. Kami pendidikan di Sorong, di Katapop, yaitu di Satdik 3. Satdik 3 ya. Ya. Kami angkatan pertama ya, yang bintaranya itu 100, yang tamtamnya 100. Yaitu Oke. pendidikan pertamanya di Katapop. Jadi tujuan terbesar tadi ya, kembali lagi ke tujuan terbesar Deo Iya. dalam hidup itu membahagiakan orang tua. Ya, pertama itu. Oke. Membagikan orang tua, terus apa ya, notabene-nya kan anak pertama nih, anak pertama. Betul. Anak pertama, jadi pemikiran juga pertama itu pemikirannya saya mau kuliah sebenarnya mau kuliah, cuma pemikirannya tuh kan tidak boleh egois sebagai anak pertama.
Mungkin Jadi merasa apa ya, tanggung jawab, ya Iya. beban, tulang punggung keluarga lah istilahnya ya. ya kurang lebih seperti itu. Berapa Karena bersaudara Dio? kami empat bersaudara. Bersaudara dari Anak pertama, anak pertama dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya sih. Semuanya cowok. Tugas itu yang selalu apa ya, jadi tanggung jawab untuk anak pertama ya. Iya, Selalu memikirkan bagaimana dan tidak egois tadi Dio iya bilang betul. Tidak egois. Dan anak pertama tuh pasti katanya pundaknya lebih lagi. ya. Lebih besar lebih lebar. besar. Karena lebih kuat katanya begitu. Kuat untuk memikul beban ya. Mungkin beban. Iya, karena masih ada adik-adik di belakang. Ada adik-adik di belakang. Jadi sebagaimana bisa kita jadi contoh. Terus kita jadi setidaknya jadi teladan buat adik-adik, biar oh ya kakak saya sukses nih dengan jalur seperti ini. Pasti otomatis dalam dia punya keseharian dia akan berubah tanpa harus dikasih tahu orang tua dengan cara-cara yang kasar atau tidak. Pasti mereka akan berpikir bahwa kakaknya sukses, pasti mereka akan mau sukses juga. Oke. Barometernya dan istilahnya ukurannya begitu ya. Betul. Anak pertama yang selalu jadi Tolak ukur. tolak ukur. Ya. Oke. Iya, Deo ini pasti untuk mencapai titik seperti ini ya, mencapai apa yang sudah Deo capai saat ini kan, Ya. pasti tentu ada tantangan, ada kendala dan juga ada hambatan-hambatan. Apa sih tantangan terbesar? Tantangan terbesar untuk jadi seperti ini itu pertama rasa malas, terus kecewa yang berlebihan, terus khawatir itu bahaya sekali Kalau kalau kecewa khawatir. yang berlebihan berarti lebay deh. Oh ya berlebihan. Kecewa yang berlebihan lebay. Kecewa yang berlebihan ya. Maksudnya kecewa berlebihan tuh bukan kecewa Kalau yang kecewa berarti ini dong, wajar-wajar aja ya iya, kecewa ya. wajar. Kan kita manusia, pasti kecewa tuh ada. Cuma kalau yang berlebihan tuh yang kayaknya kurang tepat deh. Jadi- Apalagi kalau kecewa sama Tuhan, wis. Wah, dahsyat ya, itu sangat tidak dianjurkan begitu Sangat ya. tidak dianjurkan. Dia tapi gimana tips dia untuk bisa mengatasi rasa kecewa yang berlebihan? Pertama tuh pas jatuh pasti ada rasa kecewa, cuma bagaimana caranya hati ini jangan ada tawar sama Tuhan. Setidaknya kita boleh kecewa, cuma jangan berlarut-larut. Mungkin kecewa karena kita kurang ini, tapi kita harus pahami juga setiap kita punya rencana, kita punya rancangan yang kita buat, yang kita jalani, yang kita lalui, itu pasti tidak 100% sama seperti apa yang kita mau. Karena yang lebih tahu kita tuh ternyata Tuhan, bukan kita. Oke. Jadi kalau kita mau laksanakan segala sesuatu, kita harus taruh Tuhan pertama, baru keinginan kita yang kedua, dan selanjutnya kita usahakan dengan doa dan kerja keras. Oke. Jadi bolehlah kita merancangnya, tapi Iya. keputusan Tuhan yang terlaksana. Betul sekali. Oke, Itu firman Tuhan tuh. Tapi lu kayak Bapak Vikaris ya. Oke. Ya Deo, jadi Iya. 6 tahun ya kurang lebih ya, 5 tahun ya. Iya. Nah, 5 tahun apa 6 tahun? Apa Untuk tuh? mau Untuk mewujudkan ini oh, dua tahun kurang. 2 tahun. Karena kan 1 tahun itu ikut tes 2 kali. 1 tahun, oh ya, berarti 6 kali ya, 6 kali tes gitu. 6 kali tes, berarti 2 6 tahun lebih gitu. Iya, 2 tahun lebih. Oke. Mengisi kekosongan itu dia ngapain aja? Nah, pertama kan lulus SMA itu 2018 lulus SMA, tes gagal, terus di rumah bantu-bantu orang tua saja. Gini Tuhan percayakan pelayanan di gereja lokal. Pertama pelayanan di gereja lokal, terus di situ Jadi setia melayani Tuhan. setia ya? melayani Tuhan. Oke. Anak-anak muda harus melayani Tuhan dengan berbagai cara. Dengan sepenuh hati gitu ya. Dengan sepenuh hati. Karena kan di firman Tuhan nih, Kak, di Matius 6 ayat 33. Itu dahulukan kerajaan Allah. Carilah dahulu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi firman itu yang saya pegang, firman itu. Itu tuh mungkin yang memelihara mimpi-mimpinya saya itu firman-firman Tuhan itu yang saya pegang. Jadi saya percaya dan yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi saya pegang itu, jadi saya dahulukan kerajaan Allah. Bukan maksudnya saya bilang untuk pelayanan dan lupakan tugas dan jawab di rumah, tidak sih. Harus berjalan seimbang. Berbarengan gitu ya. Iya, Jadi balance gitu ya. balance. Kehidupan rohaninya oke, kehidupan sosialnya juga oke. Iya, betul. Kehidupan di rumah juga harus oke Iya, begitu ya. Iya. Iya, dan Deo ini anak yang sungguh luar biasa. Saya punya banyak
kisah dan banyak cerita dengan Deo ya. Iya, puji Tuhan. Deo anak yang sangat baik dan anak yang sangat lembut, murah hati. Amin. Iya. Benar ceritanya ini, benar-benar. Saya tidak karang dan saya tidak buat-buat. Karena waktu saya kerja waktu itu di kantor dan saya lapar ya waktu itu ya Deo. Iya betul. Iya. Saya waktu itu lapar dan Deo itu luar biasa sekali. Dia sudah buat ikan goreng, ya sudah goreng. Itu waktu Deo bikin ikan Oh my goreng God. itu siapa yang goreng? Itu saya yang goreng, tapi ya begitulah rasanya ya. Ternyata nanti coba tanyakan langsung. Dan itu Deo goreng ikan dan dia bawa ke kantor. Iya, untuk masih saya ingat. makan. Itu apa ya? Itu yang buat saya selalu ingat dan aduh apa Deo luar biasa. Iya, kakak ini juga luar biasa buat saya juga pribadi, karena apa ya? Banyak sharing banyak hal. Kalau bicara sama Kak Elko ini bisa Aduh. bicara banyak hal. Dari mau apapun bisa bicara. Cukup. Bisa Jadi banyak hal. Jadi harapan kita sih sebenarnya perbincangan kita itu selalu ada nilai-nilai positif dan ada pesan-pesan positif yang bisa menjadi inspirasi juga buat banyak orang. Ya dan banyak cerita kita, dan hari ini kalau Deo bisa ada di podcast saya hari ini bukan hal yang hal yang biasa gitu, dan saya lihat bagaimana perjuangan Deo ini untuk ada di titik ini. Saya ikuti bagaimana prosesnya dan saya melihat bagaimana perkembangannya ya, mulai dari gereja, bagaimana tadi kalau Deo sudah bilang kalau pelayanan ya, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ini apa ya istilahnya, hasil yang dituai, hasil yang Deo tuai, setia dalam pelayanan, akhirnya hasilnya seperti ini ya. Iya, betul. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Semuanya akan ditambahkan. hore, Bonusnya itu ditambahkan. luar biasa, bangga sekali Deo ya. Iya. Oke, dan Deo Iya. belajar dari kisah Deo ya, perjuangannya Deo, bagaimana Deo merawat mimpi-mimpinya, mewujudkan mimpinya, bagaimana bisa menghadapi tantangan, kemudian hambatan-hambatan terbesar ya. Nah, dan Deo ada di sini. Apa yang Deo ingin sampaikan untuk semua anak-anak muda yang saat ini sedang menonton dan melihat ya. Oh iya, betul. Lihat podcast ini, pesan-pesan saya cuma ada beberapa hal. Pertama, kalau anak-anak muda yang lagi nonton, apalagi lagi cari-cari referensi nih, Juta ini bisa memberkati teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya yang nonton. Jadi pertama itu, kalau kita punya mimpi, apalagi untuk anak-anak muda yang baru lulus, punya mimpi itu jangan pernah takut bermimpi. Mimpi setinggi apapun, tapi jangan lupa untuk bangun dan kejar. Jadi istilahnya tuh, jangan berani bermimpi saja, tapi berani melakukan. Berani melakukan, berani usaha, berani terima resiko, berani hadapi apapun yang akan terjadi di depan. Karena setiap kita berani bermimpi, berarti kita berani menerima resiko. Resikonya pertama, resiko berhasil. Yang kedua, resiko tidak berhasil. Jadi dalam dua resiko ini, kita harus siapkan hati kita. Siap atau tidak, kuat atau tidak. Jadi tidak hanya mau yang enaknya saja. Nah, ini yang kita bisa belajar dan kita bisa petik, kita bisa tangkap dari apa yang Deo share tadi. Berani untuk terima resiko itu, apa berhasil atau gagal. Kemudian juga tetap semangat begitu ya. Tetap semangat. Excited ya. Terus kejar mimpi-mimpi begitu ya. Terus gini, jatuh, gagal, coba lagi. Gagal, jatuh, coba lagi. Gagal lagi. Sampai orang tuh bosan lihat kamu gagal. Bukan karena hobinya gagal, bukan. Itu lain cerita ya. Itu lain cerita. Tapi memang mentalnya tuh mental juara. Jadi kalau seorang juara tuh bukan lahir dari hal yang mudah. Hal mental yang juara tuh, seorang mental yang juara tuh mental yang dibangun dari berbagai banyak jatuh dan bangunnya. Nah, jadi ada pepatah yang bilang begini, seorang pelaut tangguh itu dibentuk dari lautan yang ganas, ombak yang ganas. Jadi jangan takut untuk melawan segala problem dalam kita punya hidup. Jadi kita harus berani terjang, kita harus berani terobos apapun itu. Karena yang kita tahu dan kita pahami bahwa kita hidup di dunia ini punya maksud dan tujuan. Kita hidup di dunia ini, satu pribadi itu punya visi misi dari Tuhan. Mungkin dalam setiap pribadi orang-orang tuh beda-beda visi misinya, panggilannya.
Ada yang mungkin satu jadi guru, satu jadi insinyur, satu jadi tentara, satu-satunya jadi dokter. Kita hidup tuh saling melengkapi. Jadi Panggilan untuk hidup gitu ya. Oke. panggilan hidup. Jadi kalau orang kayak dia lihat temannya berhasil terus dia sirik, apa dia punya rasa Iya, yang bahwa dia sudah berhasil, dia sudah jadi Nah, tentara, dia itu. sudah jadi angkatan laut, gini, aduh. sirik apa itu responnya nanti beda, malah dia akan memperburuk suasana hidupnya, bahkan mimpinya itu akan jadi tenggelam dan kabur. Jadi dia akan sulit untuk melihat apa yang Tuhan sediakan nih di depan, apa yang Tuhan sediakan nih di jalan ke depan. Jadi dia terhambat dengan pikirannya sendiri dan sakit hatinya sendiri sama orang. Oke. Luar biasa ya, Dio. Gitu. Gimana pemikiranmu bisa seperti itu? Ya, Rajin baca firman ya pasti ya. betul. Tidak terlalu rajin juga sih. Ay, iyo. Iya, tidak Sehari terlalu- berapa pasal sih? Kalau baca firman sih jujur. Ini kalau disaksikan Tuhan. Kalau baca firman itu kalau target itu tidak ada target, cuma kalau baca Wajib. baca gitu. Itu ya, baca Iya. wajib karena anak apa ya? Bukan anak mami. Bukan. Wajib karena memang anak Tuhan ya. Iya, amin. Iya. Anak orang Kristen berarti harus baca firman begitu. Baca firman terus jangan jauh dari doa. Doa itu Terus berdoa, mengubah segala. segala sesuatu. Ada yang bilang ini doa itu bagi orang Kristen nafas kehidupan. Kalau orang Kristen tidak berdoa berarti dia berhenti untuk bernafas. Jadi kalau mau berhenti untuk bernapas, Silakan berdoa berhenti begitu. jam berdoa. Deo, ini sudah apa yang menjadi impian Deo sudah capai nih ya. Iya. Oke, apa harapan dan mungkin ada impian yang belum Deo capai yang ingin Deo capai ke depan? Oh, ada. Impian saya ke depan itu akan lebih lagi dalam proses kedinasan. Terus yang kedua proses dalam orang tua, banggakan orang tua, mungkin lebih lagi mau ya banyak mimpi-mimpi yang belum terlaksana, tapi saya yakin dan percaya nanti semuanya terlaksana. Amin, amin, amin. Kita doakan ya Deo ya. Iya. Oke, kita doakan supaya Deo bisa mencapai dan meraih semua itu, semua impian-impian Deo. Iya. Oke, dan saat ini Deo akan ditugaskan kemana? Oh, kalau kami sekarang penempatan kalau tidak ada perubahan di Lanal Ternate Kak, di Kaltidore. Kaltidore ya? Iya. Jauh ya dari orang tua ya? Puji Tuhan jauh. Pasti rindu ya? Pasti, tapi ya bagaimana tugas dan tanggung jawab harus terlaksana. Deo, Ya Kak, ada hal yang ingin Deo sampaikan yang belum tersampaikan saat ini? yang belum tersampaikan. Pesan lagi kayaknya, pesan lagi. Mhm. Biasa tuh anak-anak muda tuh kalau sudah jatuh tuh dia sudah bingung dia mau kemana. Mau bangkit kembali gitu agak? Bangkit tuh mau kemana, ke arah kemana. Terus dia sudah kayak hilang arah gitu. Karena dulu saya pernah kayak begitu. Jadi saya pesan satu, kalau sudah hilang arah, jangan pernah ambil arah yang berlawanan. Maksudnya begini, arah yang berlawanan tuh kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita tahu mana yang baik, jadi kita otomatis kita pilih arah yang baik, bukan arah yang berlawanan yang tidak baik. Jadi kalau sudah misalnya gagal, jangan memperburuk suasana, tapi terus cari perkenanan Tuhan lah. Lingkungan tuh sangat-sangat mendukung. Oke. Lingkungan. Sangat mendukung ya. Deo, dari beberapa cerita inspiratif dari sebelumnya di video-video sebelumnya, memang poin pentingnya adalah untuk merawat mimpi. Ini yang saya tangkap ya. Itu untuk menjaga, memelihara mimpi kita, memang kita harus tetap on the track. Ya betul. Terus fokus gitu. Fokus. Bisa kita kayak on the track nih, lurus. Nanti ada satu ketika di satu titik bosan apa jenuh, kita sudah mulai terpancing dengan hal yang lain. Belok ke kiri, belok ke kanan. Kita jelas Goyang ke kiri, putar ke kiri. Itu kayak lagu tuh. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Sebenarnya kita sudah tidak on track. Nah, di situ tuh yang perlunya kita jalin hubungan sama lagi-lagi Tuhan. Ini pasti kita hidup tidak jauh dari Tuhan. Terus tidak jauh dari Tuhan, terus tidak jauh dari orang-orang yang bisa support kita, orang tua, terus keluarga. Tapi orang yang maksudnya juga hidup dalam Tuhan. Jadi dia kasih solusi tuh bukan solusi yang sembarangan, apalagi solusi yang gampangan. Karena kalau ikut Tuhan tuh
kita orang yang dibayar dengan darah yang mahal, bukan darah yang murahan. Jadi kita hidup harus penuh dengan perkenanan. Hidup sebagai orang-orang kerajaan gitu ya. Betul. Deo, terima kasih Deo sudah sharing kisah dan ceritamu yang begitu luar biasa, yang begitu sangat menginspirasi ya. Iya, Kak. Dari kisahmu, semoga ini menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak muda tentu yang saat ini sedang berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka ya. Dan buat kamu yang nonton podcast hari ini, semoga ini menjadi referensi juga buat kamu ya, dan tetap semangat berjuang, raih dan kejarlah mimpi-mimpimu. Deo? Jangan mudah menyerah, jangan pantang semangat, jangan berhenti untuk berdoa dan berharap, terus percaya sama Tuhan. Karena sejauh apapun kita melangkah, pasti penyertaan Tuhan itu ada buat anak-anak Tuhan. Terus tetap pelihara mimpi. So, thank you so much. Terima kasih guys. Saya Elko. Saya Deo. Sampai jumpa. Dah. Bye-bye. Bye-bye.